Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas kasih anugerahnya sehingga kita boleh dikumpulkan bersama-sama pada saat ini. Atas nama seluruh majelis gereja dan semua pengurus OIG menyampaikan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2023 dan selamat beribadah. Saat para gembala sedang menjaga kawanan domba pada waktu malam, sama merayakan Natal, kelahiran Sang Juru Selamat dalam perayaan Natal. Selamat Natal. Syukur bagi Allah kita dikenankan merayakan Natal Yesus Kristus. Allah berkenan berada di antara kita menghadirkan damai dan sejahtera bagi dunia ini. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari siapkan hati untuk menyembah Sang Putra Natal, yakni Yesus Kristus dengan tuntunan tema Immanuel. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Kita angkat pujian bersama-sama. Tercermin pada wajahnya, kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Yesus anak lemah lembut, Raja selamatkan selamat. Yesus anak lemah lembut, kita kami sembah sujud. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, Selamat Natal, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Selamat Natal dan salam bagimu juga. Berita nubuatan yang pertama terambil pada kitab Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama. Berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang telah diam di negeri kekelaman
atasnya terang telah bersinar. Sakaria 9 ayat 9, Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Kita akan bersama-sama bermazmur melalui Mazmur 98 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-9. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya. Oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi yang menyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, Dunia serta yang diam di dalamnya. biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikanlah nyanyian baru Tuhan, dimuliakanlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, Tuhan dimuliakanlah. Damai sejahtera bagi kamu, datang dari tangannya. Dinyatakannya keadilan di muka bangsa dunia. Terangnya kasih perjanjian terhadap pilihannya. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Di depan ada 12 lilin yang besar dan kami minta kesediaan dari perwakilan dari OIG
dan juga dari tua-tua jemaat yang akan diwakili oleh Opa Diel dan Oma Kelvin, kemudian juga dari PMJ. Disilakan untuk tampil di depan, mengambil lilin yang ada di depan. Perwakilan dari OIG, juga tua-tua jemaat, juga kami minta kesediaan dari Opa Kevin dari Rantepao, juga kesediaan dari Bapak Pendeta Sulaiman Mangguling, dari PKB Ketua, dari Lansia Pak sudah ada di bawah, dari PMJ, ya dari pembangunan, iya. Kalau ada Bapak Ibu yang dari luar supaya bisa tampil. Ya. Bapak yang pakai baju merah yang ya. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia
Segenap jemaat Tuhan, jika kita boleh ada pada saat ini, bukan secara kebetulan, tetapi ini adalah kasih karunia Tuhan yang boleh kita alami sepanjang perjalanan kita dari tahun ini, dari bulan Januari sampai pada tanggal 25 ini. Ada banyak perkara, ada banyak berkat yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kadang kita juga, ibu bapak saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita meragukan kasih Tuhan. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kita, karena kita ini kadang jatuh ke dalam dosa. Aku melihat setiap keburukan diriku sendiri. Aku terdiam untuk melihat semuanya itu. Semua itu adalah fakta dari diriku yang berdoa, pendosa binasa. Tuhan, di dalam anugerah-Mu, aku serahkan seluruh hidup. Ke dalam semua kasih-Mu aku menenggelamkan pikiranku. Tidak ada yang lebih penting dari kebenaran ini. Bahwa kasih karunia abadi dan sejati hanya berasal dari Allah saja. Aku adalah orang berdosa. Aku telah melawan Engkau. Aku benar-benar layak untuk mati. Di dalam semua kekuranganku dan beban yang diemban, aku tetaplah orang berdosa. Apa yang dapat aku berikan kepada Allah yang Maha Kudus? Aku tidak dapat berikan apa-apa. Karena aku adalah seorang yang mati dalam segala dosa. Aku pendosa. Ampuni aku Tuhan, bahwa ketika aku mengaku dosa, maka Engkau yang setia dan adil mengampuni aku, menyucikan aku dari segala dosa. Aku mengakui semua dosaku. Aku menyerahkan semua hidup. Inilah aku sekarang milik-Mu sampai selama-lamanya. Dan kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami berlumuran darah, kita nyanyikan setengah suara dan dengan penghayatan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali.
Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosa. Tuhanku Yesus, hamba-Mu bersujud di hadapan-Mu, ku nyanyi merdu, suaraku berpadu, hati pun menyatu, menyambut lahir-Mu dalam dunia. Betapa indah nyanyian malaikat, semoga ku layak untuk menyembah. Kaulah anak Allah, Kaulah penebusku, juru selamatku. Haleluya. Mari semua. Hai mari semua, marilah bersama angkat pujian yang terus bergema. Bukalah hatimu, hai sambutlah Dia, rayakanlah Natal, bergembiralah. Padukan suaramu dalam kidung indah kepada Tuhanmu, Raja mulia. Ya Tuhan, dengarlah hamba-Mu bersyukur, memuji nama-Mu. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, pada saat Majusi melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita dan datang menyembah Sang Bayi Kudus, sambil membawa persembahan berupa emas, perak, dan mur. Kita pun hadir saat ini dengan penuh sukacita, kita membawa persembahan kita berupa kehidupan kita dan juga segala yang ada pada kita yang merupakan anugerah dari Allah. Oleh karena itu kita akan memberikan persembahan syukur kita, Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soralah ya bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soralah dan bermazmurlah. Alam raya berkumandang oleh Dia. Diinformasikan kepada kita bahwa pundi dijalankan pundi yang kedua diperuntukkan untuk mendukung kegiatan PPGT yang akan melaksanakan perayaan Natal pada tanggal 28 yang akan datang, yaitu hari Kamis. Dan kemudian juga ada di depan ada 12 kotak, silakan diisi sesuai dengan bulan kelahiran. Raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema.
yang mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat Ya, diinformasikan bahwa kota satu sampai dengan 7 sampai 12 Desember Barat. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gembala karena apa sambutan ini juga? Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegah? Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat itu berita ajaib. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ya, sementara pundi persembahan dijalankan, masih ada natura yang kita akan buangkan. Silakan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada natura yang kita uangkan. Ini untuk pembangunan. Seperti yang kita lihat sendiri, kita masih dalam keadaan membangun gereja kita. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Silakan ditaruh 100 satu kali. Depa teh, Indo Depa untuk pembangunan 101 kali, 300 2 kali, 300 3 kali. Masih untuk pembangunan 101 kali dari samping. Tak siapa mereka? Budak-budak kutiro diaspora tatepa minta dukungan untuk pembangunan. Ya mungkin para kutiro atau jolu salian Indo Adepa 101 kali, 200 2 kali, 500 2 kali, 500 3 kali. Ya, ini masih untuk pembangunan. Indo Adepa Bangsia
silakan ditawar. 500 satu kali. 500 satu kali. Patiru-tiruan itu jo salian nah. 500 dua kali. 500 tiga kali. Indo ada papang siat Melo di kande kesulik ida kok apalagi kita lihat. 300 satu kali. 500 satu kali. 500 dua kali. 500 dua kali. 500 tiga kali. Saya nggak tahu betul, tapi masih untuk pembangunan. Punti, pisang. Batu punti apa betul? Punti Sanggara kayaknya. Masih untuk pembangunan. Silakan ditawar. 300 dari samping kiri. 300 dua kali. 400 dua kali. 500 dua kali. 500 tiga kali. Ya, masih untuk pembangunan sayuran, produksi lokal, campuran lantai. Silakan ditawar. Masih untuk pembangunan. 300 dari samping kiri. 300 dua kali. 300 tiga kali. Ya, kembali ke kue Indok Depa untuk jemaat. Silakan ditawar. Tak, 100 satu kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 500 dua kali. 500 tiga kali. Ini untuk lelang untuk lansia. Sayur-sayuran campuran produksi lokal. 100 satu kali. Ini untuk lansia. 100 dua kali. 100 tiga kali.
Ya, ini ada dari Bapak Ibu yang mengembalikan untuk diuangkan kembali untuk pembangunan. Untuk pembangunan, silakan ditawar. 100. Satu kali. Ini untuk pembangunan. 102 kali. Tak siap mau. 103 kali. Ada payung untuk panitia Natal. Kebetulan pas musim hujan, yang mi paralui kok. Silakan ditawar. Untuk panitia Natal. Pak siapa mau? 100. Satu kali. 2 kali. 3 kali. Masih untuk panitia Natal. Silakan ditawar. Pak siap mau? Pak tiro-tiro nih kela atau samping laku alang. Menadem perlu payung. 100. Satu kali. 2 kali. 3 kali. Aduh apa ini deh? Silakan ditawar. Masih untuk panitia pembangunan. Panitia Natal. 200. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini yang terakhir untuk panitia Natal. 200 kali, 3 kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian dalam peuangan Natura. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah karena Natal telah lahir di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi di dalam jemaat Karambe di tempat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami Jemaat Karambe untuk merayakan hari kelahiran-Mu, Natal di tengah-tengah jemaat. Saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan melalui pundi, juga melalui penguangan Natura. Kami mohon ya Allah, Engkau memberkatinya, supaya dari dalamnya boleh digunakan untuk kelebaran nama-Mu. Sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan di tengah-tengah jemaat Karambe ini. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami, persembahan kami yang kami bawa di dalam Kristus Yesus. Amin.
Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus. Berbalutkan kain, kita angkat pujian. Dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus, berbalutkan kain. Bintangnya di langit berkilau terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ya Yesus Tuhanku, Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anakmu berilah berkat dan hidup sertamu di sorga kelak. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian kami kepada Bapa di sorga. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk disapa oleh kebenaran firman. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan, landasan yang kokoh, bahkan pegangan yang kuat dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Berkati ketiga hamba Tuhan yang akan membacakan pada saat ini, demikian juga dengan jemaat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang kedua pada ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya 52 ayat 7 sampai yang ke-10. Lembaga Alkitab memberikan judul Tuhan menyelamatkan Sion. Firman Tuhan berbunyi demikian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Firman Tuhan, amin. Pembacaan berikutnya dari Ibrani pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi,
jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Firman Tuhan. Maranatha. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kures mangga Tuhan. Yesus
Selamat pagi, Shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah sukacita kita pada saat ini? Atau adakah yang marah-marah hari ini? Adakah yang kecewa selama seminggu ini? Atau adakah yang masih menyimpan kebencian sampai saat ini? Hari ini Tuhan telah datang bagi kita. Dan tema kita dalam perayaan Natal pada saat ini, Immanuel, Allah beserta kita. Kata ini sangat lazim dalam sepanjang kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita selalu gampang sekali mengatakan Allah beserta kita. Immanuel. Tapi pertanyaannya, benarkah? Kita selalu meyakini dan menyadari bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Realitas kehidupan kita, Ibu Bapak, Saudara-saudara, ada begitu banyak penolakan, ada begitu banyak hal kita kadang-kadang meninggalkan Tuhan. Oleh karena kita terlena dengan hal-hal yang lahiriah atau yang ditampilkan oleh keadaan-keadaan dunia ini. Betul tidak, Bapak Ibu? Sehingga dengan keyakinan bahwa Natal pada saat ini, Kristus telah lahir dan ini tindakan cinta kasih Allah untuk dunia yang menolaknya. Tema kita dalam tahun ini mengajak kita untuk ada konsolidasi, ada perenungan yang dalam tentang sesama saudara, secara khusus dalam keluarga. Suami bersama dengan istri, ayah dan ibu bersama dengan anak-anaknya. Satu rumpun keluarga besar, adakah selalu sukacita di dalam kehidupan kita? Dan kita yakini bahwa apakah Allah selalu menyertai kita. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jika kita melihat keempat firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, bagaimana pemazmur menaikkan satu nyanyian syukur atas keselamatan yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Di sini pemazmur memperlihatkan satu kesaksian yang menarik. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa karya keselamatan itu sungguh nyata dalam kehidupan setiap orang. Bagaimana dengan kita, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dalam sepanjang tahun ini? Saya yakin pernah kita menangis, kecewa. Bahkan mungkin kita merasa Tuhan lebih jauh, kita ditinggalkan. Karena segala harapan-harapan kita secara dunia, secara harfiah tidak nyata dalam kehidupan kita. Mungkin usaha kita gagal. Mungkin kita senantiasa bergumul dengan penyakit. Bahkan mungkin ada orang-orang yang kita kasihi telah meninggalkan kita. Tetapi kita melihat di situ bahwa Allah senantiasa mempunyai kasih dan tindakan yang luar biasa. Dan itulah karya Allah sepanjang sejarah kehidupan. Dan itulah yang kita aminkan sampai saat ini, Bapak Saudara. Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai 10 berbicara tentang nubuatan Yerusalem, di mana serangan Babel telah porak-poranda. Kota Yerusalem hancur. Ada orang berkata bahwa di manakah Tuhan, di manakah Yahweh? Apakah dia sudah kalah dengan Allah-Allah lain? Tapi ternyata tidak, Ibu Bapak Saudara-saudara. Allah tetap berkarya. Dan Allah tetap bersama dengan umatnya dalam menjalani kehidupan. Walaupun dia di dalam tekanan yang berat.
Demikian juga dengan saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa menopang menyertai kita. Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai 12, kita melihat di situ bahwa penyelamatan yang kekal, Kristus hadir sebagai penyelamat dan itulah satu-satunya. Dia adalah Allah yang telah menyatakan dirinya kepada para nabi. Dan melalui dialah Allah berkarya atas ciptaannya. Secara khusus kepada saya dan saudara. Di dalam dia kita melihat rupa Allah. Dan di dalam Kristuslah karya Allah itu sempurna. Dia telah lahir untuk kita. Mati untuk kita dan bangkit untuk kita semua. Mengalahkan segala kelemahan dan kuasa dosa. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 berbicara tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Pertama kita lihat bahwa Yohanes menegaskan bahwa Yesus adalah firman yang sudah sejak kekal ada. Pada mulanya adalah firman dan firman itu telah bersama-sama. Kemudian Yesus adalah sang firman yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Dia adalah pencipta. Dan Kristus adalah Allah yang berkarya. Dan Kristus adalah juru selamat dunia. Inilah identitas Kristus, saudara-saudara. Oleh sebab itu, apa yang harus kita renungkan sepanjang Natal pada saat ini? Biasa, ya nademak Natal naden sita medikua, semoga tahun depan kita masih bisa merayakan Natal bersama. Itu harapan, itu kerinduan. Di lambio itu dikuah, semoga kita bisa menjalani dan melalui tahun ini dan menyambut tahun baru. Ini harapan kita. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara-saudara, Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kristus datang di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tuhan tidak inginkan saya dan saudara larut di dalam dunia dan mengikuti jalan dunia ini. Karena saya dan saudara adalah diciptakan dari rupa dan gambar Allah. Coba baca dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Dari rupa dan gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Saya adalah milik Allah, oleh sebab itu dosa telah merusakkan semua. Dan Allah mau berkarya. Seperti perenungan kita yang lalu, minggu yang lalu. Perdamaian dari Allah. Hanya Allah yang punya tindakan. Hanya Allah yang mampu untuk menyelamatkan bagi kita ibu bapak saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari ibu bapak saudara-saudara dalam perayaan Natal ini kita sungguh merayakan dengan luar biasa. Karena Natal Kristus merupakan intervensi Allah atas dunia yang gelap dan kelam ini. Natal adalah penyelamatan yang kekal bagi manusia dari Allah. Pemazmur menyebutkan seperti yang kita baca tadi sebagai tindakan Allah yang menyelamatkan. Dan kelahiran Kristus adalah proklamasi penolakan Allah atas segala sesuatu yang berpotensi mematikan kehidupan kita. Allah tidak mau kita mati kekal. Allah mau supaya kita tetap hidup di dalam karya. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, ya. Jika kegelapan dan tindakan melawan kehendak Allah, kita lihat di dalam realitas ini. Apa yang harus kita mobu? Ya. Hari ini ada beberapa ibu yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis. Baptisan itu adalah materi keselamatan yang kekal. Yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi kekuatan pengharapan kita. Bahwa dalam menjalani kehidupan ini,
Banyak tantangan dan hambatan, tapi bersama dengan Tuhan kita akan berkata, Immanuel, Allah menyertai saya. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara, Natal Kristus itu bukti bahwa Allah tinggal dan bersama dengan kita. Ya. Jika dunia tidak mengenal Kristus, maka dalam rangka pemberitaan tentang Kristus, umat Tuhan perlu mengenal yang benar. Ya. Dan pelayan Tuhan, majelis gereja dan lain sebagainya, pengurus OIG, sungguhkah kita mau melayani Tuhan? Ataukah hanya kita mau melayani Tuhan untuk mau membanggakan talenta-talenta yang ada pada kita? Manarang nak menani, nah ini nak tiro nak, ataukah sungguhkah kita mau melayani? Atau kita menganggap bahwa saya mau berkarya karena dalam gereja saya menjadi majelis gereja supaya saya dihormati? Tidak. Ya. Tetapi kita menyadari bahwa Allah berkarya dan Allah bersama dengan kita dan tinggal di antara kita. Oleh sebab itu kita harus berkomitmen untuk mengangkatnya. Dan itulah yang dikatakan surat Ibrani. Menyebutkan sebagai sapaan Allah untuk dunia. Dalam keintiman kebersamaan kita menyadari bahwa Allah senantiasa hadir bersama dengan kita. Ya. Hari ini kita semua berkumpul. Ada keluarga kita sudah datang dari jauh. Ya, ia nama Natal lansia. Kua apa ratu lami pas sambayangan. Nah kua morai nak kenaran penasang te anak ampoko. Ya, ingin ada reuni. Ya, dan betul. Tuhan jawab, ada yang datang dari Papua, ada yang datang dari Jakarta, ada yang datang dari Kalimantan atau dari tempat-tempat lain. Hari ini kita boleh duduk bersama. Ya. Sukacita itu kita tidak bisa ungkapkan. Ya. Apalagi ya. Dan kita merasakan satu keintiman yang luar biasa. Tapi coba bayangkan. Ya. Tadi malam saya bangun jam 12, anak saya menelpon, Tumangi. Menelpon dari Jogja, mau nak pulang sendiri nak di sini, aku manda mendekosku. Tidak ada teman. Menangis. Saya juga merasa sedih. Saya cuma bilang berdoa saja, ambil air, minum, tidur, besok kau pergi gereja. Ya. Nanti tahun depan kalau Tuhan izinkan, kau pulang untuk kita Natal bersama. Ya. Ada banyak hal dalam hidup kita. Kita mau merasakan keintiman, tapi bagaimana bisa? Ya. Tapi kalau Allah hadir bersama dengan kita, kita rasakan. Coba bayangkan kalau suami istri selalu bersama, selalu ada keintiman. Selalu ada relasi untuk membangun kehidupan. Dan inilah yang harus menjadi perenungan kita dalam kehidupan kita, bahwa jika Kristus bertahta dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam hidup pribadi kita, kita akan merasakan bagaimana jalinan erat dan bagaimana kehendak Tuhan dan bagaimana kita menjadi berkat. Oleh sebab itu, mari Ibu Bapak Saudara-saudara, dalam perayaan Natal ini, ya, makna Natal bukan ditentukan dengan ramainya, dengan berbagai hal yang kita lakukan, tetapi bagaimana hati kita yang dijamah oleh Sang Natal itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kalau Dia telah menjamah kita, kita akan merasakan sukacita seperti para gembala. Waktu gembala datang dari padang gurun, pada saat malaikat datang pergi ke Betlehem. Dia datang di Betlehem melihat Yesus. Mungkin dia tidak pakai sandal. Setelah melihat Yesus pulang, tidak langsung pakai sandal. Dia juga tidak pulang. Dia tetap tidak pakai sandal. Setelah melihat Yesus, Natal itu tidak ada door prize, tidak ada nasi bungkus. Ya, mungkin bekalnya dari padang gurun tetap dia bawa pulang juga, tetap dia makan. Tetapi apa dikatakan, mereka bersukacita. Apa yang menjadi dasar sukacita mereka adalah pertemuan dia dengan Kristus. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ini Tuhan masih memberikan kita peluang-peluang
anugerah kesempatan untuk menikmati Natal bersama. Ini satu perkara besar yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita maknai dengan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Hidup dalam keintiman bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita. Dan itulah yang kita katakan Immanuel. Amin. Kita akan masuk dalam akta baptisan kudus. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang akan dibaptis anaknya, silakan masuk ke dalam gedung gereja. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan di jemaat Karambe, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi difirmankan Allah kepada Abraham, Bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu, tak kalah ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah menghalang-halangi mereka. Sebab orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini, ayah, ibu, dan wali baptis berkewajiban menerangkan perjanjian Allah kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silakan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah, agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah saudara sebagai ayah dan ibu dan wali, bahwa meskipun anak-anak kita takluk ke dalam segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apa jawab saudara-saudara sebagai ayah, ibu, dan wali? Apakah saudara-saudara yakin? Kedua, mengakukah saudara-saudara sebagai ayah, ibu, dan wali bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara sebagai ayah, ibu, dan wali? Apakah saudara-saudara
mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apa jawab sebagai ayah, ibu, dan wali? Apakah saudara-saudara? Silakan anaknya. Andini Anakia, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Serin Anakia, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Christian Axel Lolopadang, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Eden Hansel Sunjaya Pangalila, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kenisio Gamaliel Datulalong, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Gepariel Trimanuel Lebang, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Queen Medi Parinding, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dirgantara Belo, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Hilkiana Trigustin Palinggi, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jebrian Riyadi Tampang, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Beatrix Adialin Tampang, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak, Roh Kudus, Yesus Kristus dan Roh Kudus.
Amin. El Nino Rombe Badatu, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ayo, mari. Atalia Sirupa Pongsigana, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Alisa Sirupa Pongsigana, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Regina, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Masih ada? Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Yang membaptis anaknya silakan duduk. Kita mintakan berkat, kita menyanyi Hiranya Halik. Yang membaptis anaknya silakan duduk. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syukur sekaligus doa syafaat. Kita bersyukur bahwa orang tua telah menyerahkan anaknya untuk menerima baptisan, dan dengan tuntunan pengasihan Tuhan memberkati ayah ibu sehingga boleh mendidik anak-anak dengan benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Juga kita bersyukur bahwa Tuhan telah menuntun menyertai kita sehingga saat ini kita boleh duduk bersama dalam perayaan Natal. Dan mungkin sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah kita, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing atau mengunjungi keluarga kita. Tuhan senantiasa memberkati dan menopang. Juga kita tetap berdoa untuk jemaat yang tidak sempat hadir oleh karena berbagai-bagai halangan, baik itu sakit penyakit maupun yang sementara dalam
upacara pemakaman bagi orang-orang yang mereka kasih dan cintai. Juga kita bersyukur bahwa keluarga kita dari jauh boleh hadir, yang keluarganya hadir, ada yang tidak sempat hadir oleh karena mungkin libur dan lain sebagainya. Kita tetap doakan supaya damai Natal senantiasa mereka boleh alami. Juga kita berdoa supaya kita dijauhkan dari segala halangan rintangan, sehingga kita boleh menikmati masa-masa raya Natal dan menyambut tahun baru dengan penuh sukacita. Bukan kita rayakan secara euforia, tetapi dengan pemaknaan bahwa kasih Allah sungguh nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Mari Ibu Bapak, saudara-saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu sehingga Tuhan memberikan kami peluang-peluang anugerah. Tuhan telah menyertai kami mulai dari awal bulan di tahun ini sampai kami ada pada saat ini. Dan ini semua kami boleh nyatakan bahwa Allah menyertai kami. Allah adalah Immanuel kami. Allah senantiasa menuntun menyertai. Walaupun kami tahu dan percaya dalam menjalani kehidupan ini ada berbagai-bagai pergumulan, ada berbagai-bagai tantangan, ada kekecewaan, ada kesedihan dan tangis. Tetapi di balik semuanya itu Allah senantiasa hadir dan tidak meninggalkan kami. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Di tengah-tengah perayaan Natal ini kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu. Ada yang tidak mampu lagi bersekutu dengan kami oleh karena faktor umur. Bahkan juga ada yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan senantiasa menopang menuntun sehingga mereka boleh merasakan bahwa damai Natal, sukacita Natal adalah bagian dari mereka ya Tuhan. Dan sukacita mereka tidak dibatasi oleh berbagai-bagai pergumulan, tetapi iman mereka senantiasa mengatakan bahwa mereka telah diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa, mungkin ada keluarga kami yang tidak sempat hadir oleh karena berbagai-bagai halangan, oleh karena kesibukan, oleh karena libur mereka hanya sebentar. Kiranya damai Natal juga senantiasa mereka boleh alami. Dan bagi keluarga yang boleh merasakan keluarga mereka hadir dari tempat-tempat yang lain, Tuhan berkati. Sehingga mereka boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu. Dan selama mengisi liburan Natal dan Tahun Baru, persekutuan yang erat, jalinan kasih yang dalam mereka boleh alami. Sehingga pada saat mereka nanti kembali, sungguh senantiasa dikuatkan dan disegarkan bahwa mereka hidup dalam persaudaraan yang rukun. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap jemaat-Mu yang juga dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Tuhan senantiasa hiburkan, kuatkan. Bahkan pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan di akhir tahun ini. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan dan laksanakan. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah topangan tuntunan Tuhan boleh kami alami. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh majelis gereja di Jemaat Karambe, pengurus OIG. Tuhan senantiasa berkati dan topang. Juga kami berdoa untuk orang-orang tua kami dalam usia lansia. Tuhan senantiasa peliharakan dan topang. Seraku sudah mengamankan perayaan-perayaan Natal dan juga menyambut Tahun Baru. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, dan kami memperoleh damai sejahtera dan sukacita di dalam menghadapi semua kegiatan-kegiatan ini ya Tuhan. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mungkin masih ada kegiatan-kegiatan mengunjungi keluarga dan lain sebagainya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menjauhkan kami dari segala halangan, rintangan, dan kuasa-kuasa yang akan mengganggu, sehingga damai sejahtera dan sukacita boleh kami alami dan segala rencana kami boleh kami laksanakan. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami pada saat ini. Dan biarlah firman-Mu senantiasa mengingatkan kami bahwa Allah beserta dengan kami. Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Inilah permohonan-permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan warta jemaat. Penekanan warta jemaat, namun sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan semua majelis gereja yang mengambil bagian dalam ibadah perayaan Natal hari ini, dan juga semua yang boleh bertugas. Dan terima kasih untuk kehadiran semua anggota jemaat dan juga Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di Jemaat Karambe. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Natal hari ini. Tuhan kiranya selalu memberkati. Penekanan warta jemaat yang pertama disampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember akan dilaksanakan perayaan Natal Jemaat Karambe pukul 16.30 di gedung gereja Jemaat Karambe. Kemudian yang kedua, Kamis tanggal 28 Desember, ibadah Natal PPGT dilaksanakan pukul 17.30 di gedung gereja Jemaat Karambe. Kemudian hari Sabtu 30 Desember, ibadah syukur keluarga Ibu Dina Palangsa atau Nenek Messi pukul 17 di kelompok Karambe. Kemudian tanggal 29 Desember, Natal Pemuda Simpang 3 dilaksanakan pukul 16.30. Kemudian tanggal 31 Desember, Natal Pemuda Rurah dilaksanakan pukul 19. Ya, itu penyampaian penekanan warta jemaat, dan diberikan juga kesempatan melalui perayaan Natal hari ini kepada PMG untuk menyampaikan beberapa hal kepada kita. Silakan. Menyampaikan sapaan Natal. Silakan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Pendeta, Pendeta Jemaat, Pendeta Tugas Khusus yang boleh hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Yang saya hormati para majelis gereja, yang saya hormati tua-tua jemaat, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, Tuparenge, unsur pemerintah yang boleh hadir bersama-sama dengan kita pada ibadah Natal pada hari ini, dan segenap sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenankan saya mewakili pimpinan Majelis Gereja Jemaat Karambe pada saat ini, mewakili segenap warga Jemaat Karambe, Majelis Gereja, menyampaikan kepada kita semua selamat merayakan Natal 25 Desember 2023. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Kiranya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi
akan senantiasa kita nikmati di dalam tahun-tahun yang akan kita hadapi ke depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini mewakili pimpinan Majelis Gereja juga tidak lupa mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, khususnya yang baru pertama kali datang beribadah di Jemaat Kerambe, terutama di dalam perayaan ibadah Natal 25 Desember 2023. Ini merupakan kesempatan yang pertama mungkin. Tentunya ada juga yang mungkin harapannya, ekspektasinya di luar yang dipikirkan. Saya mewakili pimpinan Majelis Gereja juga menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua warga jemaat, baik para diaspora yang mungkin sudah berpikir, wah kira-kira memang kamu tuh Jemaat Kerambe do bangunan gerejana. Tentunya pada kesempatan ini ya seperti yang kita lihat sendiri, Bapak Ibu yang datang beribadah tentunya tidak pada kondisi yang menyenangkan. Kami tidak mampu menyiapkan tempat yang layak untuk beribadah bagi sebagian warga jemaat. Dembang migi itu naloi jolu salian, ya, batu basyamo di Kuama Doko. Tentunya ini salah satu keterbatasan kami dari Majelis Gereja untuk menyiapkan fasilitas yang memadai bagi kita semua. Juga kami juga menyampaikan permohonan maaf tentunya dalam melaksanakan tugas Majelis Gereja di tahun 2023 banyak hal-hal yang kurang berkenan. Banyak yang mungkin jauh dari yang kita harapkan. Untuk itu mewakili pimpinan Majelis Gereja menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami berharap berkat dukungan dari doa Bapak dan Ibu sekalian, kami akan berusaha untuk bisa bekerja lebih baik sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini juga ya, dalam periode kepengurusan kami selaku Majelis Gereja Jemaat Kerambe, ya, sebagaimana kita lihat kondisi gedung gereja kita yang saat ini, yang sudah beberapa tahun terakhir kita selalu berupaya untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu segenap warga jemaat, baik para warga diaspora yang boleh ya menyaksikan sendiri kondisi gedung gereja kita saat ini. Tentunya kami selaku warga jemaat, selaku Majelis Gereja Jemaat Kerambe masih tetap mengharapkan, ya, masih mengharapkan D3, dukungan, doa, dan dana dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kita berharap mudah-mudahan apa yang kita inginkan bersama atas perkenan Tuhan tahun depan gedung gereja ini bisa selesai. Ya, tentunya ya atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga keseluruhan gedung gereja yang kita rencanakan boleh rampung pada tahun yang akan datang, sehingga pada saat perayaan suasana Natal seperti yang kita hadapi saat ini, jika Tuhan berkenan akan lebih baik ya tempat beribadah kita dibanding dengan tahun yang kita hadapi sekarang ini. Tentunya sekali lagi segenap Majelis Gereja, warga jemaat mengharapkan dukungan kepada kita semua, ya, dukungan doa, dukungan dana, ya, karena ya masih beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, masih membutuhkan banyak anggaran sebagaimana yang dibuat oleh panitia pembangunan, ya, dan kita targetkan bahwa ya semoga atas perkenan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan gedung gereja kita ini bisa selesai tahun depan. Ya, sekali lagi masih membutuhkan dukungan dari kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
yang intinya yang penting yang saya mau sampaikan pada saat ini mewakili segenap majelis gereja, warga jemaat dan seluruh pengurus OIG menyampaikan kepada kita semua sekali lagi selamat merayakan Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun yang baru tahun 2024. Kiranya Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kurang semangat. Terima kasih pada Bapak yang mewakili PMG. Selanjutnya kita masuk dalam penyerahan bingkisan kepada diakonia dan dimohon kesediaan koordinator kelompok untuk mewakili. Ya, pada yang menyerahkan disilakan. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat pagi, Shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Sebelum kami lebih lanjut, kami ingin menyapa Bapak Ibu dengan kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang kembali dari perantauan yang menikmati kebersamaan keluarga. Kami menyampaikan selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga. Kiranya Tuhan dipermuliakan di tengah keluarga. Baik, salah satu program diakonia adalah memberikan bingkisan kepada anggota diakonia dan ada sebanyak 34 yang akan menerima bingkisan diakonia. Tapi karena kesibukan dan acara padat, mungkin kami mohon maaf hanya simbolis dari tiap kelompok yang akan diterima oleh koordinator kelompok. Jadi nantinya akan dibagikan oleh koordinator kelompok, tapi hari ini kita akan bagikan secara simbolis. Ya. Silakan koordinator kelompok maju ke depan. Jadi nanti koordinator kelompok yang akan menyampaikan kepada orang tua kita penerima diakonia di Jemaat Karambe. Demikian pemberian bingkisan secara simbolis, dan yang untuk 34 nantinya akan dibagikan oleh koordinator kelompok. Kepada Bapak Ibu koordinator kelompok kami ucapkan terima kasih. Tune 1. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan ini dari Yesaya 52 ayat yang ke-9 sebagai petunjuk hidup baru. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Sungguh mulia berkarunia hari Natal, ya. Berkarunia
Hari Natal yang kudus, damai ilahi nyata kembali. Mari bernyanyi dengan merdu. Segenap jemaat Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada dalam gedung gereja ini, maupun Bapak Ibu yang sementara mengikuti live streaming lewat channel YouTube Jemaat Karambe. Pergilah dan nikmatilah kehadiran Allah melalui makna Natal, sebab Dialah Immanuel yang akan selalu ada bersama kita untuk memelihara hidup kita. Arahkanlah hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak yang dijanji dan yang ditunggu telah lahir di Bethlehem. Kehadirannya membawa damai bagi isi dunia ini. Kita akan menjalani rutinitas kehidupan kita dan membawa damai itu. Dan kita yakin bahwa Dialah Sang Immanuel, Allah menyertai kita. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu lahir di Bethlehem. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Bethlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Raja yang perkasa, yang membawa damai, datang di dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Demikianlah ibadah kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita, biarlah damai sejahtera Allah melingkupi kita semua. Tuhan memberkati.